Bisa kalian lihat di sini tahapan daripada mitosis. Yang pertama adalah profase, ya. Cirinya bisa dilihat di sini, membran inti itu mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Oke, di sini mulai terbentuk gelondong pembelahan, ya. Jadi ini yang namanya kromosom. Kemudian fase berikutnya itu adalah metafase. Kalian lihat di sini, kalau metafase cirinya adalah kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Ya, yang gambar biru itu yang berjejer itu yang namanya kromosom. Kemudian fase selanjutnya anafase. Nah, ini yang disebut dengan kromosom anakannya, ya kan? Sini kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Tadi kan di sini berpasangan, kemudian di sini memisah, ya. Nanti pada akhir anafase itu kedua kutub sel memiliki kromosom dengan jumlah yang sama. Ini jumlahnya sama nanti. Kemudian fase yang keempat itu adalah telofase, di mana di sini nantinya membran inti akan mulai bergabung dan kromosom mulai meregang. Jadi nanti di akhir di sini, di akhir telofase tadi telah disebutkan akan terjadi sitokinesis, pembelahan sitoplasma, ya. Jadi akan terbentuk dua sel anakan seperti itu. Ini nanti akan memisah, ya. Jadi akan ada 21 dan 2. Oke, itu untuk mitosis. Kita lanjutkan sekarang untuk meiosis. Meiosis itu adalah pembelahan, ya. Di sini dihasilkan sel anakan, itu sifatnya adalah N atau haploid, ya. Karena terjadi pengurangan jumlah kromosomnya, maka disebut juga pembelahan meiosis itu adalah dengan pembelahan reduksi. Kalau pada pembelahan mitosis itu berlangsung dalam satu tingkat, ya, yang tadi disebutkan ada 4 fase. Kalau pada pembelahan meiosis itu terdiri atas 2 tingkat, meiosis 1 dan meiosis 2, di mana untuk tahapannya hampir sama dengan pada mitosis. Bisa dilihat di sini untuk gambarnya, ya kan. Nah, ini profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, di mana cirinya hampir sama dengan tadi pada mitosis. Cuman bedanya kalau pada meiosis ini setelah dari akhir telofase nanti kan terbentuk tadi 2 anakan, ya kan? Ya, dari masing-masing 2 anakan itu nanti akan membelah lagi masuk ke tingkat 2, ya. Yang namanya ada profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Nah, ini jadi ini jadi 2, ini jadi 2, maka di akhirnya, di akhir daripada pembelahan meiosis itu dihasilkan 4 sel anakan, ya. Itu juga yang membedakan. Kalau mitosis tadi dihasilkan 2 sel anakan, sedangkan kalau itu meiosis dihasilkan 4 sel anakan, ya. Itu untuk mengenai pembelahan sel. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan membahas mengenai organ reproduksi. Jadi untuk pembelahan sel saya kira cukup, silakan dipelajari sendiri. Sampai bertemu nanti di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.